Layang Lakbuk ini merupakan tradisi masyarakat di wilayah Lakbuk menghadapi pesta panen. Awalnya pesta panen, mereka membuat layang-layang, tapi keunikan dari layang-layang ini yaitu diterbangkan pada malam hari. Dulu mana gitu, kanan apa kiri gitu. Kalau pinter-pinternya. Iya, pinter-pinter itu sebenarnya. Pinter-pinter menebaknya. Semua kalau mengapungkan layang-layang atau menerbangkan layang-layang, itu kita konsentrasi ke layangannya. Oke, sip. Munculnya sebuah kegiatan layang itu sesuai dengan literasi yang saya baca, sebagaimana disampaikan atau ditulis dalam bukunya Ngabupak Lakbok, itu berawal dari Bupati Sukapura yang saya tahu kurang lebih tahunnya 18 sekian, berkunjung ke daerah Lakbok. Persoalan Lakbok itu bukan Lakbok hari ini, tapi Lakbok zaman dulu itu meliputi wilayah Padaherang Kalipucang, dari kota Banjar sampai daerah Kalipucang. Nah, waktu itu Bupati Sukapura berkunjung ingin melihat kondisi Lakbok setelah pasca panen. Dia menyarankan untuk masyarakatnya, karena memang masyarakat waktu itu sudah barang tentu sudah bermain layang-layang waktu itu, untuk bermain layang-layang pada siang hari setelah pasca panen. Nah, filosofi daripada permainan layang-layang itu, kalau layang-layang kan diterbangkan. Jadi semua kalau mengapungkan layang-layang atau menerbangkan layang-layang, itu kita konsentrasi ke layangannya. Jadi dalam artian bahwa kita itu harus fokus mengejar tujuan hidup yang sebenarnya itu di atas. Siapa yang di atas? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu filosofi yang saya simak dari filosofi layang-layang tersebut. Penerbangan layang-layang itu diawali sebenarnya siang hari itu. Waktu zaman Bupati Sukapura kesini pun siang hari. Kemudian perkembangan berikutnya itu muncul pemikiran bahwa kalau menerbangkan layang-layang biasanya sesore hari, karena angin yang berhembus dari barat ke timur itu sore hari, angin sudah mulai tenang, kemudian terbangkan itu biasanya lintas keun we sayeuna sanaona saturuna gitu tah, keun we saturuna. Jadi pengalaman itulah yang menginspirasi bahwa ada sebuah layangan yang diterbangkan malam hari. Ya, waktu itu belum ada istilah layang malam, belum ada. Tapi pada dasarnya sudah, karena diterbangkan sore hari sampai malam hari, bahkan sampai jam 12, jam 1 itu baru tadi kadang-kadang tidak sama sekali. Semenjak saya kecil itu penerbangannya bukan malam, tapi siang, tapi sampai malam. Layangan terbang di atas sampai malam gitu. Bahkan dulu ada sebuah sok anu palila-lila di luhur jeung urang, eta baru sekitar 1, 2 orang, 3 orang gitu. Palila-lila sa ieuna
eleh nu mana gitu. Zaman saya itu buat layangan itu bisa 3 meter 4 meter yang diterbangkan oleh 4-5 orang. Jenis layang yang saya kenal satu sendaren ya, istilahnya layangan yang dibuat khusus untuk siang hari karena menyesuaikan anginnya kencang, jadi dibuat agak agak keras itu ya. Sendaren itu terbagi 3, yang pertama adalah tanggalan, yang kedua adalah kampretan, yang ketiga adalah seperti kapal terbang. Kemudian satu lagi jenis berikutnya adalah jenis kodokan. Nah, jenis kodokan ini yang menginspirasi munculnya sebuah desain tentang layang-layang malam hari. Karena kodokan itu uratan bambunya lemas. Desain itu berjalan dengan sendirinya, Bu. Tidak ada orang yang mengkondisikan, membuat percobaan, dikondisikan dan sebagainya. Itu muncul dengan sendirinya. Nah, orang semakin berpikir kalau malam hari anginnya kencang, pelan gitu, ya iratannya ragangannya harus lentur gitu. Itu muncul dengan sendirinya tanpa ada yang mengkondisikan. Ada diklat pembuatan layangan, saya belum pernah mendengar itu, tidak. Nah, ini bagus banget nih terbangnya nih. Nih, kan? Tuh. Tembus ah. Ini agak keras nih.
Ini harus terbang sore. Ini jam 7 sampai jam 9. Ini kekuatan yang ini. Ini agak keras, kurang lentur. Kalau yang lentur buat 9 sampai jam 12. Nah, kendalanya ini menerangkan munculnya ada layang malam ya. Ada ya layang malam gitu. Kalau menarik waktu itu, waktu jam 8 ke sana, Ba'da Isya kan Ba'da Isya kan gelap. Kalau menarik itu nggak tahu mana layangannya sudah sampai mana gitu, sehingga kalau menarik layang-layang sudah dekat karena anginnya sudah tidak terlalu kencang maka harus cepat. Jadi orang tidak tahu yang menarik atau layangannya itu tidak tahu sudah sampai mana ini layangannya. Nah, dengan kondisi seperti itu muncul pemikiran bahwa ini harus ada lampu supaya tahu ngaruhnya ini sudah dekat apa masih panjang apa masih jauh gitu. Makanya dikasih lampu. Nah, munculnya sebuah layang-layang diberi lampu itu persisnya saya kurang, karena saya tidak mencatat ya kalau saya salah, tapi yang jelas tahun 2000-an itu kita sudah mengenal HP. Berawal dari batu HP itu. Jadi HP kapan ya kurang lebih ya jelang 2 atau 3 tahun berikutnya itu muncul layang pakai lampu gitu. Dan kesininya kan ada yang lebih ringan. Kalau HP batu HP kan besar. Kemudian muncul batu jam kan kecil yang sebesar kancing ya. Kalau salamin persen nggak nyala. Ini cuma satu. Kalau disatukan bagus. Ada yang standby, ada yang klip-klip. Caranya isolasi ban supaya nggak berubah. Isolasi bannya juga butuh nih. Sekencang mungkin ya, supaya nggak robah. Nanti kalau robah di atas mati. Kalau mati nggak kelihatan. Ini udah cukup. Sambil nah, ini posisi harus disamakan di tengah-tengah. Kira-kira di mana? Dibengkokin dikit, tapi jangan sampai nempel. Kalau nempel salah satunya jadi nggak nyala. Nah gini, dibengket sini supaya nggak jatuh. Perkembangan berikutnya muncul sebuah pemikiran bahwa ini sebuah kesenangan masyarakat. Masyarakat itu merasa senang ketika bermain layang-layang di malam hari gitu. Dikasih lampu dengan dengan pola desain yang disesuaikan dengan kondisi angin yang ada gitu. Kalau siang hari itu anginnya masih kencang, makanya layangannya harus keras. Kalau malam hari layangannya harus dibuat selentur mungkin karena anginnya tidak terlalu kencang. Nah, untuk selanjutnya perkembangan berikutnya itu muncul sebuah keinginan untuk ya kalau bahasa itunya namanya bahasa jelasnya namanya lomba ya, muncul sebuah keinginan masyarakat untuk dilombakan. Biasanya di sana ada panitia penerimaan pendaftaran dengan biaya sekian, nanti dikasih door prize sekian gitu. Itu muncul seperti itu. Nah, beberapa tahun terakhir ini muncul sebuah event yang disebut Pesta Layang Lakbok, sudah digelar 3 kali. Insyaallah, Bapak, Ibu hadirin yang kami muliakan, Layang Lakbok 2019 menjadi salah satu destinasi wisata. Bukan hanya Jawa Barat, bahkan mendunia. Iya, betul. Tentunya. 1, 2, 3. Terbanglah layang-layang ke atas langit. Dari kebiasaan kami anak muda di musim kemarau panjang, banyak nganggur, kami berkumpul di tengah sawah. Awalnya kita main layang-layang siang, tapi kok malam juga nggak bisa tidur, udahlah kita iseng-iseng main malam.
Akhirnya terkumpullah anak-anak muda yang banyak, ternyata mereka punya potensi di bidangnya masing-masing. Ada yang di pertanian, ada di perikanan, peternakan, dan yang lain. Akhirnya kita membentuklah sebuah paguyuban supaya bisa mewadahi mereka, biar bisa berkreasi, berinovasi di keahliannya masing-masing. Terciptalah Layang Lakpok. Alhamdulillah kami masih solid, masih semangat. Kedepannya lebih maju lagi dan lebih ada perhatian dari pemerintah baik daerah maupun pusat. Itu harapan kami pemuda-pemuda yang ada di Lakpok. Kami dari pemerintah Desa Sidaharja sangat mendukung dengan adanya paguyuban ini yang mengangkat banyak sekali tema, yang salah satunya adalah Layang Lakpok, di mana Layang Lakpok itu yang selalu diselenggarakan oleh masyarakat apabila setelah panen di musim kemarau. Karena menurut kami ini adalah sejarah yang sangat panjang dari dulu, makanya kami merasa mengucapkan terima kasih kepada paguyuban yang telah mengangkat layang ini. Dengan adanya Layang Lakpok, banyak sekali yang terbantu dari beberapa segi, yang salah satunya adalah di perekonomian. Karena dengan adanya festival Layang Lakpok ini banyak sekali yang pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat, yang salah satunya adalah para pedagang UMKM yang tadinya tidak berjalan. Dengan adanya ini mereka mulai bangkit kembali, sehingga perekonomian mereka sedikit meningkat. Dan harapan kami dengan adanya kegiatan Layang Lakpok akan berjalan terus, sehingga banyak sekali manfaat kepada masyarakat lingkungan. Ini sangat unik, kemudian kami kembangkan, dan semangat masyarakat Lakpok sangat tinggi untuk Layang Lakpok ini. Kemudian kami membuat festival Layang Lakpok. Upaya dari kami selain membuat festival, kami juga mengembangkan Layang Lakpok ini menjadi satu rangkaian. Sekarang di Lakpok sedang dikembangkan batik Lakpok, yang kemungkinan nanti di festival Layang Lakpok kita akan gunakan untuk promosi batik khas Lakpok. Festival ini merupakan andalan bagi kami untuk mempromosikan daerah Ciamis, khususnya kebudayaan di Ciamis.